motor Yamaha Pilano, kebetulan ini adalah bore up express yang 1 hari saja dina ya. Jadi kita usahakan hari ini beres ya. Nah, untuk part yang akan diganti ini adalah tentunya boring piston ukuran BRT 58 karena mesin ini sama dengan Yamaha Mio M3 ya. Nah, untuk headnya kemungkinan tidak diporting karena untuk express ini tidak bisa diporting karena durasinya terlalu lama ya. Nah, untuk motornya ini dia teman-teman bisa dilihat warnanya merah ya. Nah, ini kita buka dulu bagian aki. Nah, ini akinya dibuka sebelah sini. Nah, aki untuk motor ini ada di sebelah ini bujurnya, di bujurnya sebelah kanan. Oke, itu akinya. Kita lepas nanti bagasinya semua, baru kita bongkar bagian mesinnya ya. Oke teman-teman, jadi joknya udah terlepas. Ini ada bagian yang agak sulit ya, bagian depan ini. Bisa lihat, nah ini bagian depan ini agak sulit untuk mencabutnya karena si bagasinya nggak bisa langsung dicabut, ada kabel ini ya. Jadi pakai alat, dicet. Nah, untuk kondisi mesinnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini untuk injektornya ini tepalaur potong ya Sugan mah. Ya, ini untuk kondisi mesinnya, ini sama mirip banget dengan Mio M3 ya teman-teman. Nah, ini tinggal untuk pembongkarannya nanti kita tidak akan melepas rangka dengan mesinnya, kita dikodok aja di sini biar lebih cepat. Nah, ini dia untuk kondisi mesinnya sangat simpel sekali. Oke teman-teman, kita akan coba running motornya dalam kondisi yang standar. Kita coba ya. Sekali lagi. Untuk powernya itu emang bawaannya kecil ya, sama ini motornya dari tengah itu lama sekali untuk ke limit. Kayaknya speednya harus dibenahi. Nanti sekalian dengan bore up, speednya akan dibenahi. Sekali lagi teman-teman, kita coba sekali lagi ya. Lama ya, naiknya lama. Oke teman-teman, nih motornya udah kita running, udah dapat hasilnya untuk kondisi standarnya di 7,84. Ini untuk kenaikannya lama ya, dari putaran tengahnya ke atasnya lama banget. Itu nanti CVT-nya kita akan koreksi sekalian. Nah, oke, ini bisa dilihat ini adalah throttle bodinya ya, lihat tuh liangnya kecil banget ya, detik ya Mai. Oke, dan untuk kondisinya ya kotor ya pasti ya. Nah, ini kalau misalkan si Mio M3 ini kan lamsamnya dia manual diputar. Nah, sekarang untuk motor ini pakai otomatis seperti motor NMAX Aerox ya. Berarti kayak kalau lamsamnya nggak benar dimanualkan. Nah, ini untuk injektornya lubangnya ada 4, debitnya kita belum ukur berapa debitnya. Ini lagi proses pembongkaran ya teman-teman. Nah, ini dia mesinnya simple. Kita tinggal buka tutup head depan, sebleker turunin, diangkat biar lebih. Oke teman-teman, ini dia bagian mesinnya mirip sekali dengan Yamaha Mio M3 ya. Nah, gigi sentriknya, top-topnya juga sama semuanya. Nih bagian magnet bisa dilihat sini. Untuk bagian magnetnya, topnya ini ya, dia stripnya di bagian belakang. Nah, ini nih dia nih. Untuk mesinnya semuanya itu sama dengan Yamaha Mio M3, ini lagi proses pembongkaran. Oke teman-teman, ini mesinnya udah dilepasin ya. Nah, ini untuk noken asnya mirip ya dengan noken as Mio M3. Ini dia untuk noken asnya. Untuk per klepnya ya, ini ya untuk per klepnya kecil ya ininya. Untuk pistonnya mirip juga dengan Mio M3. Untuk klepnya batang 5 dengan kode 2PH. Nah, ini klepnya. Ini dia boringnya. Kondisinya boringnya bagus ya. Karena kan ini motornya baru masuknya. Nah, ini untuk headnya lagi dibersihkan dulu. Untuk lubang-lubang porting mirip lah dengan Mio M3. Hingga dibersihin.
tinggal disekir, pasang boring, baru rakit, udah selesai. Untuk seal klep wajib ya, setiap pembongkaran mesin seal klep itu wajib diganti guys. Yuk, sok bersihin. Oke, ini untuk boring BRT-nya ukurannya 58,5. Ini kalau dipasang otomatis cc-nya menjadi 155 cc ya. Nah, ini cast iron, jadi nanti kalau rusak bisa di quarter ulang. Nah, ini boringnya ya. Ini M3 Pino Sol GT 125 itu sama basic mesinnya. Ini ringnya dari Riken. Nah, untuk ini pistonnya udah dibubut, tinggal dipasang saja. Packing, ini packingnya. Ini tinggal packing. Untuk packingnya sama dengan ori, model-model seng ya. Nah, ini packingnya kita akan pasang dulu packingnya. Oke teman-teman, kita akan coba memasang untuk ring pistonnya ya. Ya, untuk ring piston pemasangannya jangan sejajar ya. Untuk percelahannya, celahannya dibagi-bagi. Ini kita pasang untuk ring olinya dulu. Nah, ini ring oli, ring yang paling sering terjepit ya. Jadi hati-hati pemasangannya, jangan sampai terjepit. Kalau terjepit nanti bermasalah. Nah, ini dia pemasangan ring. Dan untuk pemasangan piston juga jangan sampai terbalik. Biasanya kalau untuk BRT itu ada laserannya kayak gini nih, in. Ini untuk bagian atas ya, klep in. Nah, ini udah. Sekarang bagian yang sebelahnya. Sebelahnya di sini, guys. Disilang ya. Silahkan teman-teman yang mau bore up express tanpa porting, silahkan datang ke Bacip. Garansinya sama di 2,5 bulan. Gak perlu reyan-reyan kebutkeun we ka nepi ka harap ge boleh. Nah, gas ya. Nah, ini ring kedua, cek perputarannya. Kalau nyangkut berarti ada kotoran, itu mohon diperhatikan. Untuk ring 1 dan ring 2 beda ya. Ring 2 itu cenderung lebih kaku. Ring 1 tap ya. Sekarang kita pasang klipnya. Klipnya hati-hati, harus benar-benar ngeplak, kalau enggak lepas pennya nanti ngegerus ke boringnya. Kita pasangnya yang sebelah sini aja biar lebih gampang klipannya. Kita coba masang boringnya ya. Oke lah, air ada kagok. Nah, kita pasang di luhur ya Ji. Nah, bisa di atas ya untuk kameranya biar kelihatan. Hati-hati ya, kejepit. Harus rada hati-hati. Nah, oke guys. Nah, dia mau tensionernya kieu cuy. Nah. Toh magnet toh. Sorry toh, magnet di itu toh. Kita ambil dulu magnet untuk majuin ke depan. Sebentar. Oke. Beres. Kita coba tes pergerakannya toh, tahan toh. Nah, kita coba puterin dulu, cek untuk dek pistonnya aman ya. Itu kisaran 1 mili. Dah. Oke teman-teman, kita lakukan proses pengecekan sekiran klep ya. Nah, di Bacip ini standarisasinya tinggi ya, kayak kompresor. Kalau bocor ngebluk-bluk ya. Ini udah lulus X. Sekarang kita cek yang innya, sok bro, yang innya. Oh, ini kita cek bagian in ya. Tadi yang X sudah. Bocor ya. Sekir terus ya teman-teman. Kalau bocor lulusin ya. Harus teliti. Oke teman-teman, ini udah dipasang tadi pengecekan untuk sekiran in udah ya. Ini keburu dipasangin karena kita ngebut ya. Ini udah agak sore. Angkat lan. Angkat motor, angkat. Oke, kita masukin dengan cara diangkat sedikit ya, supaya ininya babari masukin. Nah, ini nih. Oke.
Ini bagian airnya udah masuk. Nah, itu ya masangnya. Udah welan, biarin. Nah, itu kita pasang baut pinggirnya lan, pangmasangkeun lan. Kasih dulu lem baut sedikit ya, jangan terlalu banyak ya, page saya dilahan. Ya, sedikit. Tujuannya biar apa? Biar pada saat ditorsin muter. Muter terlalu over nanti bisa nyebabin patah. Jadi dikasih lem. Nah, lemnya kita pakai merek Dexton. Oke. Nah, untuk yang pinggir, yang L, supaya nempel dulu. Jangan langsung main di torsi yang sebelah sini, nanti malah melenting ya. Sudah lan? Kita torsi ya. Untuk pengencangan torsinya kalau di bacip sendiri 30 Newton. Oke, ketengnya kita keluarin dulu. Gagang panjangnya mana Alan? Karagok soalnya. Nah, ini satu lagi nyilang ya. Untuk pengencangannya, pengencangan baut depan itu pakai torsi dan menyilang. Ntar sambung biar gampang. Sampai bunyi strek ya. Satu lagi menyilang. Yes. Satu lagi. Oke. Oke. Dah. Tinggal yang pinggir. Yang pinggir pakai sambungan panjang. Sama ini juga kita pakai torsi. Torsinya 11. Oke, itu lagi. Dah. Sekarang kita pasang mesin. Topkan. Harus sejajar. Magnet. Oh, salah pindah. Kita pasang bautnya. Enggak sih, siap. Oke teman-teman, kita sekarang udah ditopin ya. Lagi pasang bagian bautnya. Nah untuk titik center noken ini adalah ini ya, cendolan ini. Hati-hati untuk Mio M3 sering kejepit gigi sentriknya jadi patah. Oke, nokenas yang kita gunakan adalah seri T1. Topnya garisnya itu adalah di angka 10 ya. Sok, pagahan mana kunci 10 nak, Dek? 10 biasa. Ya, kita supaya nempel dulu. Oke. Ini udah masuk ke celahnya. Tinggal dijepretkan dulu tensioner ya, kuncinya dinya. Obengna. Dinya ya. Jepretkan, sok tahan bagian magnetnya. Terus berdua. Tahan bagian magnet, kita kencangkan. Oke.
Oke, coba ditopan, top. Ya, topnya udah pas. Putar satu putaran, puterin. Coba kita lihat cara kerjanya ya. Selalu melihat cara kerja. Putar terus. Sok, topkan. Oke, udah. Dari karet itu tutupan dah. Tutupannya. Sekarang kita setel klep. Piko, nyiapkan setelan klep buru. Oke, sekarang nah ini yang paling banyak ditanyakan ya teman-teman, itu adalah setelan klep ya. Banyak sekali yang nanya dari WA, dari Instagram, oh loba pisan ya pokoknya. Setelan klep BRT itu adalah estimasinya dari 0,10 sampai dengan 0,15 setelannya. Nah, biasanya segitu. Kalau di Bacip sendiri itu kita biasa pakai adalah 0,15 gitu. Ini 0,15. Tapi tergantung motornya. Kalau motornya MX King, terus Sabre, Fiction itu biasanya kasihnya 0,10. Ini 0,15 untuk Mio M3, Mio J, Soul GT 125 itu adalah 15. 0,15 in X ya, sama-sama dua-duanya. Oke, udah sampai seset. Oke, sudah beres. 0,15 tinggal dirapikan sama mekaniknya. Nanti kita tunggu hasil settingnya. Dah. Oke teman-teman, ya akhirnya Pilano si merah ini udah beres ya. Sampai ke proses setting juken. Untuk powernya kita akan bahas. Boleh sini maju merapat. Siapa cepat dia dapat. Nah untuk powernya sendiri teman-teman kelak pakai kursor. Nah untuk powernya sendiri, jadi pada saat kondisi standar itu powernya di 7,84 horsepower, torsinya di 6,73. Nah untuk grafiknya, nah ini yang warna merah nih ya sebelumnya. Nah sekarang naik powernya jadi 10,59 horsepower dengan grafiknya jauh ya sama yang bawaannya. Jadi sebenarnya di dalam dyno itu paling sangat berpenting itu bukan nilai HP ininya, tapi adalah bentuk grafiknya. Nah karena ini bore up-nya menggunakan seri T1, bisa dilihat nih. Kalau yang orinya di 6800 itu dia turun ya. Kalau ini dia naik terus. Nah kalau seumpamanya bore up ini pakai nokennya ori, pasti di sininya ngejendul. Nah di sininya turun kayak gini ke bawah nih. Nah karena ini nokennya aslinya ganti, jadi power atasnya jalan terus. Cuman karena rasio pulinya ini berat ya, jadi settingan CVT-nya sangat berat rasionya. Jadi top speed-nya tinggi di 143 potensinya, tapi lama naiknya. Nah ini biopsinya bisa diganti dengan roller yang lebih ringan dari yang biasanya. Atau bisa menggunakan per yang lebih keras gitu ya. Nah ini adalah kondisi Pilano yang bore up. Alhamdulillah ada kenaikan setara motor Vario yang full sandaran lah ya. Nah untuk kondisinya motor ini tidak di porting. Terus injektornya standar, hanya ganti juken. TB-nya juga standar. Karena TB-nya untuk di BRT belum ada. Karena dengan Mio M3 itu berbeda TPS-nya. Jadi kalaupun bisa dipasang ya kudu modif-modif ya. Jadi nggak tinggal plak gitu ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Dukung terus channel Bacip Moto, tonton video-video Bacip yang lainnya. Semoga ada gambaran bagi teman-teman yang mau bore up. Silahkan datang ke Bacip Moto, bikin spek seperti itu, datang aja ya. Kita tunggu kedatangan kalian. Terima kasih, bye-bye.